Artinya, orang Minang itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat marifah yang tinggi sekali. Dan itu telah diungkapkannya dalam pepatah petitinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kita kembali pada hari ke-10 bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari kita telah melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ini. 10 hari Ramadan pertama ini adalah hari penuh ampunan. Selama 10 hari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Juga memohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk mukminin dan mukminat. Seperti sering kita dengar istighfar, astaghfirullahalazim mukminin wal mukminat, astaghfirullahalazim mukminin wal mukminat, astaghfirullahalazim mukminin wal mukminat, astaghfirullahalazim mukminin wal mukminat. Itu sering kita dengar di masjid-masjid di Banjarbaru ini. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf hijaiyah yang ke-10 adalah Ra. Ra diterjemahkan atau ditafsirkan maknanya adalah ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Dalam kaitan ini yang dimaksud ru'yah adalah melihat Tuhan, melihat Allah. Apakah Allah bisa dilihat? Ada sependapat orang mengatakan Allah hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Ada orang berpendapat Allah bisa dilihat melalui batin, di dalam zahir. Persoalan-persoalan melihat ini disebut dengan ru'yah. Namun di balik itu sebenarnya ru'yah itu berkenaan dengan melihat sesuatu yang gaib, melihat sesuatu yang tidak nyata. Bisakah kita melihat sesuatu yang tidak nyata, yang gaib? Dan bagaimana caranya kita melihat sesuatu yang tidak nyata dan yang gaib itu? Apakah bisa dengan mata zahir atau dengan mata batin? Nah, ketika kita melihat sesuatu yang gaib, yang tidak nampak, yang tidak nyata, dan kemudian kita memahami tentang sesuatu yang kita lihat itu, yang sifatnya gaib, itu disebut dengan arif. Dan jamaknya disebut dengan ma'rifat. Oleh karena itu, ru'yah berkaitan dengan ma'rifat. Dalam hubungan ru'yah, melihat Allah, maka disebut dengan ma'rifatullah. Arif, mengenal, bertemu, arafa dengan Allah. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat secara lebih sederhana saja. Arif itu sesuatu yang kita pahami terhadap sesuatu yang tidak nampak. Dalam kaitan ini, kita akan memberi contoh dan sekaligus akan memperlihatkan ma'rifatnya orang Minang. Bagaimanakah ma'rifatnya orang Minang melihat sesuatu yang tidak nampak, tetapi dia arif tentang sesuatu yang tidak nampak itu. Dan itu terungkap di dalam pepatah petitinya. Artinya, orang Minang itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat ma'rifah yang tinggi sekali.
Dan itu telah diungkapkannya dalam pepatah petitinya. Seperti contoh ini. Alun bakile lah bakalam, bulan lah sangkok 30. Alun takile lah takalam, rasulah tibo dalam tubuh. Artinya apa? Sesuatu yang belum dapat dilihat, tetapi dia sudah bisa mengetahui apa yang dilihat itu. Kenapa? Karena rasulah tibo di tubuh. Artinya apa? Ketika dia melihat sesuatu itu, dia menangkap dengan rasa. Ini yang marifat. Ini disebut dengan mata batin. Jadi melihat sesuatu itu yang tidak nampak, yang sifatnya gaib itu tidak dengan mata telanjang, tidak dengan mata kasat mata, tapi dengan rasa. Apa rasa itu? Zoh. Orang Minang memelihara zoh ini. Sehingga kemampuan orang Minang untuk melihat sesuatu yang tidak nampak itu adalah dengan cara rasa. Maka dikatakan alun takile la takalam rasulah tibo dalam tubuh. Belum lagi berkilat, belum ada geraknya lagi, dia sudah tahu apa itu. Dengan apa dia tahu? Dengan raso. Maka di Minang dikatakan raso de pareso. Raso de pareso. Raso de pareso itu, rasa dan periksa itu di dalam Al-Quran disebut dengan ulil albab. Disebut ulil albab. Di dalam surat Ali Imran ayat 160-161. Orang yang berzikir kepada Allah dan kemudian merenungkan, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, lalu berdoa. Nah, berzikir dan berpikir itu, zikir jatuh kepada rasa, berpikir jatuh kepada intelektual, kepada otak, itu disebut dengan ulil albab. Orang Minang telah menjadikannya sebagai sebuah ungkapan pepatah, rasu de pareso. Rasa dibawa naik. Lalu kita periksa rapareso, turun dibawa ke turun. Ketika kita merasakan sesuatu, kita pikirkan yang kita rasakan dulu. Betul itu sudah salah. Dan kemudian yang kita pikirkan itu kita rasa-rasakan dulu. Apakah yang kita pikirkan itu betul atau salah? Jadi raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Itu cara berpikir yang telah dituntun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 160-161 yang disebut dengan ulil albab. Jadi orang Minang itu ulil albab. Dia mengkombinasikan, mengharmonisasikan antara raso dan preso, pikir dan zikir. Itu sejak Saisuk lagi itu. Sejak dahulu kala itu budaya intelektual Minangkabau. Jadi kalau kita melihat Minangkabau dari aspek-aspek fisik, tidak akan ketemu. Orang Minang tidak meninggalkan bukti-bukti fisik tentang keberadaan leluhurnya, tentang keberadaan sejarahnya, tidak meninggalkan bukti-bukti fisik seperti pusaka-pusaka, keris, tombak, tidak demikian. Bahkan istananya sendiri pun tidak ada, buktinya tidak ada, setiap dibuat lalu terbakar. Karena Allah tidak menghendaki ada bukti fisik di Minangkabau itu. Karena itu dia terbakar. Berapa kali dibuat istana di Pagori, lalu terbakar. Apa isyarat yang harus kita tangkap? Bahwa Allah tidak menghendaki ada bukti fisik di Minangkabau. Yang harus ada itulah intelektual. Yang ada itulah rasu. Karena itulah yang dipelihara oleh orang Minangkabau. Disitulah letak kearifan orang Minangkabau. Jadi orang Minangkabau tidak melihat sesuatu secara fisik saja. Tidak satu fisik. Sebagai contoh, ketika kita datang ke rumah teman, rumah tetangga, hari panas, lalu ditaruh air, diletakkan air, lalu kemudian air itu habis. Apa katanya? Yange Ariat. Dan si empu rumah sudah tahu itu, maksudnya tambah airnya. Minta tambah air. Jadi orang Minang tambah yes teh, enggak gitu dia. Jadi ketika dia minta tambah air, dia bilang, aduh, hari panas ya.
Angge rima nih. Orang punya rumah udah paham itu. Artinya tamu minta tambah air. Nggak ada orang Minang udah menganga dia, udah menjawab, oh iya dia ngek mah. Nggak gitu jawabannya. Orang Minang nggak gitu menjawab. Entah orang Minang melinya sekarang, entahlah tuh. Ketika kan, oh ngek hari ya, ayo dia ngek dah. Dia udah selama hari itu nggak ada hujan-hujan hari dah. Ah itulah nggak orang Minang gitu. Orang bilang seperti itu, ngek hari ya, ada paham aja dia orang tuh minta tambah air, kasih aja ceri lagi tambah air, selesai. Itu kearifan Minang. Kearifan seperti itu tidak lagi terwarisi kepada milenial. Ini contoh yang berikutnya. Tahu di rantiang kamalantiang, tahu di duri kemencucuk, tahu di dahan kemaimpok, tahu di batu kemana ruang. Pepatah ini, tahu di rantiang kamalantiang, tahu di duri kemencucuk, tahu di dahan kemaimpok, tahu di batu kemana ruang. Ini mengandung arti kehati-hatian. Ini artinya kehati-hatian. Pepatah mengatakan tahu di rantiang kamalantiang, tahu di duri kemencucuk, tahu di dahan kemempok, tahu di batu kemanaruang, itu bermakna kehati-hatian. Apa itu hati-hati? Dalam bahasa agama Islam disebut takwa. Jadi orang Islam, orang Minangkabau cara mengajarkan Islam itu dalam ungkapan patah titi itu nampak bagi orang-orang arif. Bagi orang arif nggak nampak. Dia nggak itu pepatah doang. Padahal ingin rantiang kemencucuk itu menunjukkan kita harus hati-hati. Yang kemencucuk kita itu ranting, yang kemimpuk kita itu dahan, yang kemana doang itu batu kecil. Artinya di dalam sikap kehidupan kita sehari-hari itu harus hati-hati. Itu disebut dengan takwa dalam bahasa agama Islam. Jadi cara orang adat dahulu mengajarkan tentang ketakwaan Minangkabau, ketakwaan dalam Islam itu dengan cara pepatah seperti itu. Jadi jejak-jejak sofistik di dalam pepatah petitih Minangkabau itu sangat nampak jelas bagi orang-orang arif. Tapi kalau pepatah petitih itu kita pandang sebagai ungkapan-ungkapan adat biasa saja, ya jadinya seperti itu. Itulah kearifan orang Minangkabau. Nah inilah isyarat dari rahasia huruf hijaiyah yang ke-10 yang disebut dengan ra. Ra itu ru'yah. Ru'yah itu melihat sesuatu dengan mata batin. Yang dilihat itu bukan yang nampak. Jadi maksud ru'yah itu bukan melihat yang tampak, tapi yang gaib. Dengan apa kita melihat yang gaib, yang tidak tampak itu? Menurut orang Minangkabau adalah dengan zauh. Menurut Islam juga dengan zauh. Nah, disusun dalam ungkapan orang Minangkabau, raso. Itulah menunjukkan kearifan tertinggi orang-orang Minangkabau. Relevan dan terkait dan signifikan dengan ajaran tasawuf Islam. Oleh karena itu, kalau dikatakan adat baca di sarak baca di kitabullah, itu adalah sesuatu yang nyata sekali. Dan itu melekat secara psikologis dalam kehidupan orang Minangkabau itu sendiri. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencoba mengaitkan rahasia huruf hijaiyah ini ke dalam aspek takaran adat Minangkabau yang terdapat dalam kitab-kitab pepatah petitih Minangkabau, yang akan saya coba menggalinya, mencoba mensinkronisasikannya, bukan dalam konteks cocok logi, mencocok-cocokkannya, karena tentang Minangkabau masih misteri, terutama dalam apa yang terkandung di dalam pepatah petitih itu belum tergali secara maksimal, secara mendalam lagi. Padahal dia ada dan hidup sejak seisuknya. Sejak seisuknya sudah ada seperti itu. Siapa yang membangun adat Basanis? Siapa yang membangun tataran adat Minangkabau ini? Ada mengatakan Datuk Perpati Nasabata. Kalau begitu, berarti beliau itu orang tasawuf, orang Islam. Demikian saja, ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.